Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Fitri berharap kalian selalu sehat dan ingat tetap jaga kesehatan ya. Baik, di pelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya kita sudah memasuki bab teks prosedur. Kita sudah 2 kali pertemuan membahas teks prosedur beserta latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Tibalah minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian teks prosedur. Tapi sebelumnya Bu Fitri akan membahas soal yang telah kalian kerjakan untuk bekal kalian mengikuti penilaian harian teks prosedur. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal yang pertama, yang dulu kalian kerjakan pertama. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan soal teks prosedur kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Soal yang pertama, teks prosedur termasuk dalam jenis teks yang berisi A. Pengamatan pada suatu benda, B. Instruksi dalam melakukan sesuatu, C. Cerita dengan beberapa tokoh, D. Gambaran terhadap suatu benda. Jika kalian ingat materinya, maka teks prosedur itu kata kuncinya adalah ya, betul, instruksi atau perintah. Ya, instruksi atau perintah. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah instruksi dalam melakukan sesuatu. Soal yang kedua. Pada umumnya, urutan dalam menulis teks prosedur adalah urutan sama dengan struktur ya. Struktur teks prosedur, kalau kalian masih ingat juga di materi sebelumnya apa? Baik, ada 4, yaitu yang pertama ada judul, tujuan, bahan-bahan dan alat, kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah membuat. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah A. Mudah ya. Soal nomor 3. Teks prosedur dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu, saya yakin kalian sudah bisa menjawabnya semua ya. Jenisnya yang pertama adalah teks prosedur cara membuat sesuatu, dan B. Teks prosedur cara melakukan sesuatu. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang D. Soal selanjutnya. Soal nomor 4. Berdasarkan ciri-cirinya, teks prosedur yang memiliki tujuan menghasilkan produk adalah, ayo kalian masih ingat tidak? Teks prosedur yang menghasilkan produk itu tentunya teks prosedur atau dengan objek yang membuat ya. Jadi ketika teks prosedur itu di dalamnya berisi membuat sesuatu, pasti menghasilkan sebuah produk. Tapi kalau isinya melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu, maka dia tidak menghasilkan produk. Berarti yang menghasilkan produk adalah C. Cara membuat sesuatu. Soal selanjutnya, nomor 5. Perhatikan teks prosedur berikut. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini ada gambarnya. Bu Fitri langsung di langkah-langkahnya ya. 1. Basahilah tangan hingga bergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. 2. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian.
3. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. 4. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. 5. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. 6. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. 7. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak kanan tangan. 8. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. 9. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Terakhir nomor 10, gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Nah, soalnya adalah simpulan teks prosedur. Artinya simpulan itu harus mencapai keseluruhan isi ya, atau harus memuat keseluruhan isi. Jadi ketika disimpulkan, yang memuat semuanya adalah, ayo kalian masih ingat nggak tadi soalnya? Kita lihat jawabannya. Basahilah tangan hingga pergelangan dan seterusnya hingga ini kata mengalir. Yang lainnya kalian analisis, jawabannya adalah kurang tepat ya, B, C, D. Kalian pasti tahu mengapa alasannya, karena memang B, C, D ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan ilustrasi soal. Seperti itu. Soal nomor 6. Agar lebih mudah dipahami, teks prosedur dilengkapi dengan apa? Ayo, supaya lebih paham, menarik ya, supaya lebih berwarna, lebih bisa paham misalnya. Apa? Iya, diberi gambar atau ilustrasi. Jadi ketika melakukan sesuatu, setiap langkahnya itu bisa kalian foto, kemudian sebelahnya kalian beri kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, itu teksnya sudah jadi teks prosedur yang menarik. Baik, soal nomor 7. Bacalah kutipan teks prosedur berikut. Pertama, kupaslah jahe terlebih dahulu. Kalimat tersebut termasuk dalam ciri teks prosedur, yaitu apa menurut kalian? Kita lihat. Ya, menggunakan kalimat imperatif. Ini ya, kalimat perintah. Oh iya, ada lagi tidak ini ciri-ciri kebahasaan apalagi ya selain kalimat imperatif? Apa? Ya, di depan ini ada kata pertama. Itu bisa menunjukkan ciri-ciri kebahasaan teks prosedur, yaitu menggunakan urutan. Jadi teks prosedur kan menggunakan urutan tuh. Ini kata pertama bisa kalian gunakan untuk menjelaskan urutan. Jika soalnya diminta untuk atau pilihan gandanya ada menggunakan urutan atau menggunakan kata urutan, kalian pilih menggunakan kata urutan. Tapi berhubung tidak ada di pilihan gandanya, yang ada adalah menggunakan kalimat imperatif atau perintah, kebetulan juga ada tanda serunya, kebetulan juga ada partikel lah, maka bisa kalian pilih ciri teks prosedur yang tepat adalah menggunakan kalimat imperatif, seperti itu. Kalau menggunakan konjungsi, tidak ada konjungsi di sini. Huruf kapital tidak ada dalam ciri-ciri kebahasan teks prosedur. Kalau tanda petik juga tidak ada dalam ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 8. Hasil akhir dari teks prosedur dapat kita ketahui dengan menyimpulkan teks tersebut. Simpulan teks prosedur berisi
Nah, simpulannya berisi apa teks prosedur? Kita lihat jawabannya. Iya. Simpulan teks prosedur itu berisi pernyataan yang menjelaskan isi teks secara keseluruhan. Seperti tadi ya, kalian sudah menjawab simpulan dari teks prosedur cara mencuci tangan. Kalian harus teliti apa saja kalimat yang masuk, dijadikan satu, kemudian ada semua di pilihan ganda, mencakup secara keseluruhan. Itu namanya simpulan. Salah sedikit saja satu kata, maka jangan dipilih. Seperti itu. Soal nomor 9. Perhatikan teks prosedur berikut ini. Cara menggunakan sabun cuci deterjen bubuk sebagai berikut. 1. Larutkan 1 sendok takar deterjen bubuk ke dalam 10 liter air. 2. Rendamlah cucian dalam larutan deterjen selama 30 menit. 3. Kuceklah cucian seperlunya dalam larutan deterjen. 4. Bilaslah atau kocok cucian sampai bersih. Soalnya, maksud yang sesuai dengan petunjuk prosedur tersebut adalah apa ya kira-kira yang semuanya ini ada? Maksudnya seperti apa? Nah, yang paling sesuai adalah C. Deterjen yang sudah dilarutkan digunakan untuk merendam cucian selama 30 menit, betul ya? Selama 30 menit. Dikucek seperlunya, dikucek seperlunya, lalu dibilas sampai bersih. Yang A, cucian direndam lebih dahulu cucian direndam lebih dahulu dengan 10 liter air lalu dibilas. Oh, nggak pakai deterjen berarti salah. B, cucian yang telah direndam 30 menit diberi deterjen 1 sendok. Justru rendamannya menggunakan deterjen, jadi salah. Yang D, cucian dikucek di tempat lain. Ngapain di tempat lain? Nggak ada di sini ya? Tidak ada. Cucian dikucek di tempat lain dengan air bersih lalu dimasukkan ke dalam larutan deterjen. Ini malah dikucek dulu di tempat lain gitu ya, terus digunakan deterjen. Ini malah salah. Seperti itu. Jadi hati-hati ya, telitilah soal dan pilihan gandanya. Jawabannya C. Soal terakhir, nomor 10. Simaklah kutipan teks prosedur berikut dengan cermat. Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Pengendara sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut. Benar atau tidak? Jika polisi menyatakan Anda dilarang belok ke kiri karena ada tanda dilarang belok ke kiri, Anda harus yakin bahwa tanda tersebut benar-benar ada. Soalnya, kalimat yang bercetak miring pada kutipan teks prosedur tersebut merupakan ciri dari teks prosedur, yaitu bercetak miring. Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Ini apa ya kira-kira? Anak-anak ini revisi. Ini tanda seru itu tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Jadi sebuah kalimat yang diakhiri tanda seru, tanda tanya, dia tidak lagi boleh menggunakan tanda titik, ya, karena tanda seru dan tanda tanya itu sudah merupakan bisa mengakhiri kalimat atau intonasi akhir dalam sebuah kalimat ya. Jadi tidak perlu double seperti ini. Ini maaf salah ketik, gitu ya anak-anak ya. Jadi kalimat yang bercetak miring ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Itu termasuk ciri kebahasaan yang apa ya? Imperatif, interrogatif, deklaratif, dan perintah. Ini kalimat perintah bukan ya? Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Kita lihat kalimat perintah, nama kerennya apa? Ya, imperatif. Bagaimana hasil pekerjaan kalian dari soal nomor 1 dan 10? Kalian sudah tahu nilainya bukan? Apabila nilainya di bawah KKM atau PKM, berarti kalian di pembahasan soal selanjutnya atau di soal selanjutnya harus belajar lebih giat lagi ya. Baik, terima kasih. Soalnya sudah habis. Terima kasih sudah
menonton atau menyaksikan pembahasan soal kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 pada bab teks prosedur. Saya harap ini bisa menjadi bekal kalian untuk mengikuti penilaian harian teks prosedur. Terima kasih. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan soal bab teks prosedur kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Silakan dipelajari, ditonton atau dicatat ya untuk bekal kalian mengikuti penilaian harian teks prosedur. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang sudah Bu Fitri sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai ketemu di penilaian harian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.